Shalom teman-teman semua. Berikut ini panduan bagi kita untuk ibadah online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, siapkan dirimu dan mulai ibadah. Mandi yang bersih dan pakai baju yang rapi. Oke? Yang kedua, ingat ya bahwa ini adalah ibadah. Tidak boleh ngobrol, makan, main, dan lainnya. Kita harus serius. Dah. Yang ketiga, tanyakan pada profesor. Lihat bila ada hal-hal yang belum mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids Adi Natawai. Selamat ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi kita di minggu ketiga bulan Oktober bersama dengan Kania dan Kak Korli. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami sampai pada saat ini. Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Adik-adik, kita memiliki Allah yang perkasa, kuat, dan menjadi jagoan kita semua. Jadi, jangan takutkan ada Allah yang melindungi kita semua. Nyari menyanyikan lagu Hempila Hempimpa. Hempila Hempimpa, Yesus jagoanku. Hempila Hempimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 Hempila Hempimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang
lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana Allah melindungiku. Menurut adik-adik, apakah ada kekuatan lain yang dapat melindungi kita selain daripada Tuhan? Ya benar, tidak ada. Karena perlindungan Tuhan dalam hidup kita adalah sempurna. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu dan perlindunganmu dalam hidup kami. Terima kasih pagi ini kami boleh beribadah sekolah minggu online. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya dapat duduk tenang, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam sukacita adik-adik. Hari ini Kak Ina percaya adik-adik semua penuh dengan sukacita. Mari kita lanjutkan belajar firman Tuhan dengan hati yang gembira agar kita bisa mengerti. Hari ini cerita firman Tuhan kita berjudul Bersyukur atas perlindungan Allah. Adik-adik, ada seorang pemimpin pujian bernama Asaf. Ia menuliskan nyanyiannya yang dicatat dalam kitab Mazmur 73 ayat 23 sampai 28. Di dalam nyanyiannya, Asaf berkata bahwa ia ingin selalu dekat dengan Tuhan, agar Tuhan bisa selalu memegang tangan kanannya, selalu menuntun dia dan mengangkatnya dalam kemuliaan. Asaf sangat menyadari dan tahu bahwa ia tidak dapat berjalan sendiri kalau Tuhan tidak memegang tangannya dan menuntun dia. Bahkan Asaf berkata bahwa dia tidak mengingini apapun di dalam dunia ini kecuali berada dalam pelukan Tuhan. Bersama dan di dalam genggaman Tuhan adalah tempat yang paling aman, karena tidak ada kekuatan apapun yang berani dan bisa merebut kita dari tangannya. Adik-adik, Asaf tahu bahwa tempat perlindungannya yang paling aman ada di dalam Tuhan. Karena itu, Asaf ingin menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang lewat nyanyian yang dia nyanyikan. Lewat nyanyian, dia menceritakan pada orang lain bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang dapat diandalkan. Sekalipun dagingnya habis lenyap, semua yang dimilikinya tidak ada lagi, tetapi Asaf tetap mau memuji Tuhan seumur hidupnya. Sikap yang ditunjukkan oleh Asaf adalah bentuk ucapan syukurnya kepada Tuhan yang telah melindungi dan menjagai dia sepanjang umur hidupnya. Lewat setiap pujian dan nyanyian yang dia naikkan di hadapan orang lain mendengar dan tahu bahwa Tuhan yang menjadi pelindungnya adalah Tuhan yang kuat, gagah perkasa, dan dapat diandalkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu adik-adik pernah mengalami perlindungan Tuhan. Apakah adik-adik berpikir bahwa kejadian dalam hidup kita hanya sebuah kebetulan? Tidak adik-adik, semua yang terjadi dalam hidup kita bukan sebuah kebetulan, melainkan karena tangan Tuhan yang kuat menopang dan menolong kita. Apakah itu kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang menyedihkan? Semua tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Tuhan selalu mengawasi hidup kita, sehingga kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kita selalu dijaga, dilindungi, ditolong dari hal-hal yang buruk. Seandainya Tuhan izinkan hal yang buruk
terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Ia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Adik-adik bisa membaca ini dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena setiap detik dalam hidup kita selalu dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Kita wajib berterima kasih dan menceritakan kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan kepada seluruh keluarga, saudara, teman-teman, dan orang-orang di sekeliling kita, agar mereka juga memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, bentuk ucapan syukur kepada Tuhan bisa dengan cara memuji Tuhan dalam nyanyian, doa, dan juga lewat kesaksian atau cerita tentang kebaikan Tuhan kepada seluruh keluarga. Misalnya ketika Tuhan menyembuhkan, meluputkan kita dari bahaya, atau kita diberikan penghiburan ketika sedih, dan masih banyak lagi kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang bisa kita ceritakan. Dari sikap hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan juga bisa menjadi kesaksian yang bisa dirasakan oleh orang lain. Contohnya, kalau teman-teman di sekolah malas belajar, tapi sebagai anak Tuhan yang sudah menerima pertolongan dan perlindungan Tuhan, adik-adik tetap menjadi anak yang rajin belajar. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa adik-adik lakukan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Mari terus semangat dan bersukacita menyaksikan perlindungan Tuhan dalam hidup kita agar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita ucapkan bersama-sama ayat hafalan kita minggu ini yang terdapat dalam Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Layanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 Buat adik-adik dan papa mama di rumah, ada tips dan saran dari Abi Matawai. Buatlah kotak persembahan atau celengan di rumahmu masing-masing. Adik-adik dapat mengisi kotak persembahan tersebut setiap minggu seusai ibadah sekolah minggu online. Nanti adik-adik dapat membawa kotak tersebut di akhir tahun 2020 ke sekolah minggu Abi Matawai ya. Tuhan Yesus memberkati. Kids Challenge kelas kecil minggu ini, mencari kata yang tersembunyi. Adik-adik, perhatikan dengan teliti dan temukan ada 6 kata yang tersembunyi. Dapatkah adik-adik menemukan kata apa saja itu? Temukan jawabannya dan kirimkan ke nomor WA Abi Matawai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk perlindungan-Mu dan tuntunan-Mu atas kami setiap hari. Tuhan, tolong kami untuk terus menceritakan kebaikan-Mu kepada orang lain dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Demikian ibadah sekolah minggu online Abi Matawai. Sampai jumpa minggu depan.